Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Yuliantika Wulandari dengan NIM 20104 Saya ingin mempresentasikan materi tentang hakikat hidup. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat manusia adalah makhluk yang perkembangannya dipengaruhi oleh lingkungan. Yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ialah terletak pada sifat-sifat rohaninya. Manusia dengan akalnya dapat berimajinasi sehingga memiliki daya cipta kerja yang tinggi. Manusia juga dapat menghayati adanya Tuhan Yang Maha Esa. Kehidupan manusia sangat bergantung kepada pengharapan, cita-cita, atau pengalaman. Setiap individu pendukung bagi pengalaman hidup kepada kelompok di masyarakat. Hakikat hidup atau penciptaan manusia di bumi antara lain: 1. Menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan ini bermuara kepada segala perbuatan manusia yang harus didasari dan dilakukan sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditunjukkan hanya kepadanya. 2. Sebagai khalifah, mengharuskan makhluk yang diberi amanah untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang berikan. 3. Memakmurkan bumi, mengharuskan manusia untuk bekerja keras yang dilandasi dengan nilai-nilai Islam. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sabiana Zara Atanevia, NIM 20104111122. Saya akan mempresentasikan hakikat kerja. Dalam Islam disebutkan, tiadalah aku diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Dalam ayat ini, jelas bahwa manusia diciptakan ke dunia tiada lain hanya untuk beribadah kepada Allah. Namun, tidak sedikit umat Islam yang menafsirkan ibadah di sini hanya ibadah semata seperti sholat, puasa, zakat, zikir, atau membaca kitab suci. Ibadah yang dimaksud mencakup pula ibadah ghairu muwaddah, seperti belajar, bertetangga, kegiatan sosial, dan tentunya bekerja. Antara ibadah vertikal dan ibadah horizontal terkait satu sama lain tidak dapat dipisah-pisahkan. Orang yang melakukan harus putar gerak untuk kerja dan beramal kebajikan untuk kemaslahatan bersama. Sebaiknya orang melakukan kerja harus diniatkan untuk beribadah dalam rangka menebarkan nilai-nilai rohaniah dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Densa Sukmanudin, NIM 201411127. Di sini saya akan menekan tentang rahmat Allah terhadap orang yang rajin bekerja. Umar bin Khattab, khalifah kedua setelah Abu Bakar Siddiq, berkata, "Aku benci orang yang berpangku tangan tanpa ada aktivitas kerja, baik kerja untuk dunia ataupun untuk kepentingan akhirnya kelak." Dalam hal ini, Khalifah Umar sangat menghargai dan menyenangi orang-orang yang rajin bekerja dan beraktivitas sebagai muslim yang taat. Umar selalu mendorong umat Islam untuk memiliki semangat bekerja dan beramal, serta menjauhkan diri dari sifat malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari lemah pendirian, sifat malas, penakut, kikir, hilangnya kesadaran, terlilit utang, dan dikelilingi orang lain. Dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dari fitnah ketika hidup dan mati." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Orang muslim yang akan berhasil dalam hidupnya adalah kemampuannya meninggalkan perbuatan yang melahirkan kemalasan atau tidak produktif dan digantikannya dengan amalan yang bermanfaat. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah, sebaiknya Islamnya seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang tidak bermanfaat. Hadis Tirmizi. Bekerja bagi seorang muslim adalah dalam rangka mendapatkan rezeki yang halal dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat sebagaimana ibadahnya kepada Allah SWT. Firman-Nya, "Apabila sholat telah ditunaikan, maka terbangkanlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung." Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan bagian dari ibadah, maka aplikasi dan implementasinya perlu diikat dan dilandasi oleh akhlak atau etika, yang senantiasa disebut etika profesi, yang mencerminkan sifat terpuji yaitu sidik, istiqomah, futanah, amanah dari tablik. Dari uraian di atas dapat difahami
bahwa mendapat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah bekerja keras dan rajin untuk mencari rezeki. Allah bersabda, apabila orang itu dari sifat malas, senang melakukan kegiatan-kegiatan bermanfaat dan rajin bekerja, tidak menyia-nyiakan waktu, menyadari bahwa seseorang aktivitas yang dilakukannya adalah dalam rangka beribadah kepadanya, Allah akan melindunginya sejauh-jauhnya kemanapun mereka melangkah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Ardi Ramadhani akan menjelaskan tentang akhlak dalam bekerja. Seorang muslim akan selalu berhati-hati dalam bekerja karena dia menyadari bahwa Allah yang mengontrol segala urusan di dunia dan kehidupan manusia. Seorang muslim selalu tulus dan patuh kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun, tidak boleh melampaui batas, selalu taat mengikuti bimbingan Allah meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Akhlak seorang muslim dalam bekerja menemukan kemudian selalu bersyukur ketika menghadapi kesulitan, dia tabah dan sabar. Mudah dan sulit baginya sama, karena semua itu untuk menguji kekuatan imannya. Seorang muslim bertanggung jawab dalam menjalankan kewajiban pekerjaan yang telah ditetapkan untuknya. Pada saat mendapatkan kesalahan dalam bekerja, menyimpang dari ketentuan Allah dan Rasul-Nya, ia segera bertobat, segera mengingat Allah, menghentikan segala kesalahannya dan memohon ampun atas kekeliruannya. Mengutip dari surat Al-A'raf, sesungguhnya orang yang bertakwa bila dalam bekerja dirinya perasaan was-was dari setan, maka segera ingat Allah, maka waktu itu juga mereka melihat kesalahannya. Dari sini kesimpulannya akhlak dalam bekerja, yaitu kita bekerja tapi dengan niat dan dalam pengawasan Allah sehingga kita berhati-hati dan tidak lalai dan selalu sabar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rita Amelia. Saya akan menjelaskan keharusan profesionalisme dalam bekerja. Profesional berarti berkualitas, bermutu, dan ahli dalam satu bidang pekerja yang menjadi profesinya. Suatu pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang memang ahlinya tentu akan mendapatkan hasil yang bermutu dan baik. Sebaliknya, pekerjaan yang dilaksanakan oleh seseorang yang bukan profesinya akan mendapatkan hasil yang tidak baik dan bahkan berantakan. Sabda Rasul SAW, bila menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancuran. Menurut sabda Rasul ini, seseorang dalam bekerja, apapun pekerjaannya, kalau ingin mengharapkan hasil yang berkualitas dan baik, maka dia harus profesional atau ahli dalam pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya itu. Ahli dalam bekerja berarti menguasai ilmu pengetahuan yang berhubungan langsung dengan pekerjaannya. Seorang pekerja yang bekerja dalam dunia pertanian, tentu dia harus berilmu tentang tanaman, pemupukan, perkiraan, dan lain-lain. Dia harus mengerti, memahami, dan menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajiban dalam pertanian. Sifat kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai macam inovasi yang bermanfaat tentang pertanian akan muncul dalam dirinya. Tentunya kreatif dan inovatif hanya mungkin akan dimiliki manakala seseorang harus selalu berusaha untuk menambah berbagai ilmu pengetahuan, peraturan, dan informasi yang berhubungan dengan pekerjaan apapun bentuk pekerjaannya. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rija Ferdinanda Mahrus, NIM 137, ingin mempresentasikan materi tentang contoh profesionalisme dalam bekerja dan penjelasannya. Sebagai seorang guru atau pengajar, dituntut harus ahli dalam ilmu keguruan. Jangan setengah-setengah, tapi terus belajar tentang profesi keguruan sampai akhir hayatnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah 208, "Hai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam kedamaian secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan, karena setan itu adalah musuhmu yang nyata." Tersirat dalam ayat ini bahwa aktivitas apapun yang dilakukan menuntut pelakunya untuk berilmu secara mendalam dan menyeluruh sesuai dengan profesinya. Orang beriman diminta untuk memasukkan totalitas dirinya ke dalam wadah Islam atau kedamaian. Ia damai dengan dirinya
keluarganya, seluruh manusia, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan alam raya semuanya. Wadah Islam secara menyeluruh yang dimaksud juga penguasaan ilmu Islam secara menyeluruh, sehingga mampu melaksanakan aktivitas Islam dengan berkualitas dan bermutu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.